warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Kita berdoa dulu, disiapkan ketua kelasnya. Ekspresi berdoa. Angkat kedua tangan, tundukkan kepala, membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Yes. Jelasin dulu. Yang belum masuk siapa? Denis. Denis belum masuk, terlambat ya. Ya, kita tunggu Denis sambil belajar ya. Sebelum kita ke pelajaran, mari menyanyikan lagu Garuda Pancasila, dan yang kedua nanti lagu Yen Esok atau lagu Tunggal Huruf. Yang pertama lagu Garuda Pancasila. Kamu lihat papan tulis sambil dilihat liriknya, kita nyanyikan bersama-sama. Pancasila, aku Setelah menyanyikan lagu Garuda Pancasila, semoga rasa patriotisme kita terhadap bangsa dan negara semakin meningkat. Terus kemudian kita tadi juga menyanyikan lagu Yen Esok Sugeng Enjing, itu lagu tentang tata krama. Semoga anak-anak nanti tata krama terhadap orang tua, terhadap orang yang lebih tua, atau terhadap sesama semakin baik. Sesuai dengan pesan lagu yang kita nyanyikan tadi. Nah, hari ini jam pertama kita akan belajar tentang rantai makanan. Nah, sebelum belajar ke rantai makanan, perlu kamu ketahui tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini. Satu, nanti menyebutkan contoh rantai makanan di lingkungan sekitar. Kemudian yang kedua, sebelumnya silakan dilihat gambar berikut. Ada gambar ini padi atau kita asumsikan dengan yang lain juga boleh, tumbuhan ini ada daun, ada batang, juga ada buahnya. Nah, masuk di sini ya nanti ya. Padi juga bisa diasumsikan dengan yang lain, tumbuhan. Kemudian ada katak, terus ada belalang, ada burung elang, ada ular, ada lagi yang belum kita sebutkan apa tadi? Jamur. Pertanyaannya, kamu awali dulu sebagai awalan kita belajar. Amati banyak gambar di papan tulis. Yang pertama, gambar di papan tulis sudah pernah kalian lihat belum di kehidupan sehari-hari? Oh, sudah ya, semuanya sudah, tidak asing lagi. Yang jarang dilihat mungkin burung elang sekarang sudah mulai jarang ya, dulu masih banyak, sekarang jarang. Dan yang jarang dilihat lagi mungkin ini. Nah, kalau ini sorry, padi ini lah, ini juga jarang, tapi sudah tahu ini jamur sudah. Nah, kalau belalang, nih kalau belalang, di sini ada belalang. Di
dimakan katak. Oh, siapa yang makan belalang? Yang makan belalang itu hewan di atasnya yang lebih besar dari dia. Siapa? Katak. Siapa yang memangsa katak? Nah, kita cari tahu dulu. Coba bayangkan ini rumput. Rumput ini sumber energi dari hewan selanjutnya. Rumput dimakan siapa? Dimakan hewan pemakan rumput. Hewan pemakan rumput itu banyak sekali. Kalau di gambar ini hewan pemakan rumputnya siapa? Belalai ternyata adalah belalang. Nah, belalang. Nah, proses alamiah ini dipangan itu, ini dipangan itu. Rumput dimakan belalang, belalang dimakan katak, katak dimakan atasnya, dimakan terus. Proses itu namanya rantai makanan. Rantai makanan. Pernah melihat rantai atau belum? Nah, rantai itu biasanya tidak terputus terus. Kalau sudah dari sini pasti akan kembali ke sini rantai. Ini proses yang berlangsung terus menerus, tidak terputus. Nah, itu yang disebut dengan rantai makanan. Kalau dalam pelajaran kita, rantai makanan itu diartikan peristiwa makan dimakan. Makan, terus dimakan lagi, dimakan lagi. Itu proses makan dimakan. Mengapa membutuhkan proses makan dimakan? Ini alasannya apa alasannya? Ya, betul. Kalau tidak ada yang makan rumput banyak sekali. Kalau tidak ada yang makan belalang, padi jadi gagal tumbuh, petani gagal panen. Kalau tidak ada yang makan tikus, tidak ada ular, tidak ada yang makan tikus, maka padi meninggal, padi mati kok meninggal. Kalau padi ya mati, padi mati karena diserang oleh hama. Begitu juga orang yang sing mangan kambing, tidak ada yang makan kambing, tidak ada yang makan rusa, akhirnya rumputnya juga bisa habis, bisa sedikit. Nah, betul sekali. Jadi tujuan dari rantai makanan ini adalah untuk menjaga keseimbangan ekosistem agar tetap seperti itu. Yang paling banyak kira-kira apa? Ketersediaan di alam ini dalam rantai makanan, mulai dari rumput sampai apa? Yang paling banyak pasti tumbuhan. Tumbuhan ini paling banyak. Kemudian hewan di atasnya, Peristiwa rantai makanan jadi bukti keseimbangan ekosistem. Apabila terganggu maka ekosistem juga terganggu karena adanya ledakan sebagian populasi. Contohnya tikus kebanyakan, maka akan terjadi mati. Berikutnya, yuk kita baca bersama-sama. Pengertian dari rantai makanan yang sudah kita bahas tadi. Yuk. Rantai makanan adalah makanan dan dimakan antar sesama makhluk hidup. Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan antar sesama makhluk hidup. Dalam rantai makanan terdapat makhluk hidup dengan beraneka peran, yaitu, kamu nanti ada istilah seperti ini. Ada produsen, ada konsumen, ada pengurus. Ini apa ini? Produsen. Produsen itu contohnya ini. Apa ini? Gambar apa itu? Rumput atau ya padi atau rumput atau padi atau nah ya, tadi sudah diasumsikan di awal. Nah, rumput padi itu menggambarkan apa? Betul apa? Menggambarkan tumbuhan. Di sini menggambarkan tumbuhan. Tumbuhan mana sobo? Tumbuhan makan pupuk. Tumbuhan ini makan sobo?
Hah? Makan air, makan matahari. Bukan makan matahari, matahari habis. Makan cahaya matahari. Bisa? Bisa. Matahari dimakan, kamu mau tinggal di mana? Ayo. Tumbuhan siapa makanannya? Tumbuhan ini membuat makanan sendiri. Apa namanya? Pelajarannya. Iya, fotosintesis. Fotosintesis itu tidak makan matahari. Matahari itu sebagai cahayanya untuk membantu proses fotosintesis. Bukan tumbuhan makan matahari. Ya, tumbuhan mengambil air dari tanah, mengambil gas karbon dioksida. Terus punya klorofil toh, sebiji daun. Dengan cahaya matahari diolah agar akhirnya menghasilkan karbohidrat, ya, dan mengeluarkan oksigen. Mengenai jenis produsen iso gawe di sebagai panganan di. Terus nah ini contohnya apa ini? Contohnya ini. Gambarkan sing mudah saja. Apa itu? Hewan apa ini? Hewan ini namanya konsumen. Hewan ini atau tikus bisa tidak buat makanan sendiri? Kayak iso. Tikus bisa nih mencuri. Ya benar. Cuma mencuri. Tikus mencuri. Apa? Memakan makanan yang sudah ada. Ini tikus. Apa yang dimakan tikus? Ambil dari tumbuhan tau? Apalagi rumput, makan tikus. Mau tau? Atau tumbuhan yang dikonsumsi oleh tikus. Tikus tidak bisa membuat, makanya namanya konsumen. Yang lebih besar lagi, burung elang makan tikus. Nah, burung elang itu juga bukan produsen, ini juga namanya konsumen. Nah, terus yang ini, konsumen itu hewan yang memakan hewan lain atau memakan produsen. Nah, sekarang ini pengurai. Pengurai itu apa? Pengurai ini makhluk hidup yang akan membusukkan, ya boleh, atau menguraikan makhluk hidup lain yang sudah mati. Ular sudah mati, tidak ada yang makan ular yang sudah mati loh. Dibusukkan oleh pengurai. Akhirnya jadi apa? Ular jadi jamur. Jamur ini yang membusukkan tadi. Ya, mayat ular, mayat manusia. Ular ini bangkai ular dibusukkan, diuraikan oleh makhluk-makhluk pengurai atau oleh jamur. Nantinya tidak jadi jamur, bukan jadi jamur ya. Jadi kayak bisa tumbuhan namanya apa itu? Pupuk atau unsur-unsur hara, unsur-unsur yang berguna untuk tumbuhan. Dan gunanya sama meneh mau berarti. Penggunaan ini meneh ya, menggunakan ini lagi ya. Nah, berarti produsen makan pengurai. Bukan makan, tapi memanfaatkan hasil yang sudah diurai, makhluk hidup yang sudah diuraikan tadi, unsur hara. Nah, ini gue bahan, gue mau fotosin berputar tidak ini? Berputar ini dipangan, mati diuraikan loh. Hasil uraian ini tadi yang berupa unsur hara, unsur nadanya mau pupuk. Nah, juga dipakai lagi oleh tuh berputar loh. Nah, ini jenisnya rantai mah. Kalau tidak ada pengurai, wes tumbuhan subur tidak? Tidak. Kalau tumbuhan tidak subur, konsumen yang pertama mau makan apa? Tumbuhannya mati. Kalau tidak seimbang tadi akan mengganggu ekosistem. Dalam konsep rantai makanan, proses terjadinya makan dan dimakan berada dalam suatu urutan tertentu. Jadi urutan ini produsen, konsumen puncak. Buat belajar nanti. Konsumen puncak, konsumen yang serang memakan, konsumen yang mati sendiri akan diuraikan kembali lagi. Biasanya yang jadi konsumen puncak ini hewan paling kuat, gitu kan? Oh ya, mau singa, elang, beruang, terus
Macan ya, mau terus sing dawa apa sini yang panjang? Ular. Biasanya itu. Tapi kalau tidak ada konsumen yang kuat tadi di sini seperti kambing, tikus itu juga bisa jadi konsumen puncak asalkan tidak ada yang memakan lagi, mati sendiri. Lanjutkan. Sini kelas mau. Aku dulu nggak bisa mana. Terus tidak bisa. Rizky, baca Riz. Ini yang atas. Komponen rantai makanan. Itu baca yuk. Makan orang makanan. Proses. Satu komponen rantai makanan adalah produsen. Produsen pengertiannya tadi sudah ya. Ulang lagi. Produsen, baca yang keras nulis. Produsen adalah organisme yang memiliki kemampuan membuat makanannya sendiri. Contohnya tumbuhan hijau. Ya, produsen itu organisme makhluk hidup yang memiliki kemampuan membuat makanan sendiri. Contohnya tumbuhan hijau melalui fotosintesis, memasak makanan sendiri namanya fotosintesis. Yang ketiga dibaca dahlia. Misal pengurai. Pengurai itu apa? Pengurai apa? Wacanan kita. Kita. Pengurai itu organisme terakhir yang mampu mengubah zat organik menjadi zat anorganik. Tujuannya pengurai. Nah, ini kok tinggal apa dah? Ini dipakai siapa? Zat anorganiknya dimanfaatkan oleh tumbuhan. Yang masuk pengurai itu ini jamur bisa. Apalagi nih? Ada berapa ini? Itu apa ini? Cacing, ular itu cacing. Terus, kayak belatung ya. Nah, ini pengurainya. Nenek, gering, yang ngomong nenek, banjung, dari jogo, sesuai, nenek. Belatungnya berarti diuraikan itu ya, mengalami proses penguraian. Terus ada pula tempe, sesuai, nenek putih-putih ya, ditungguin jamur. Ya lah. Tempe itu makanya kalau tumbuhan, tempe sudah jadi tumbuhan, tempe itu mati tumbuhan. Tempe, bukan tempe dari kedelai, bukan. Dari tumbuhan. Nih contoh pengurai ini, itu bakteri pengurainya, cacing, ya ini belatung, ya. Contohnya. Sekarang Pak Guru punya tugas, ini Pak anak punya satu. Terus nanti ini dikerjakan betul ya. Lembar yang berisi rantai makanan dari beberapa jenis hewan. Nanti kamu urutkan mulai dari produsen sampai konsumen puncak.
akan didiskusikan dengan kelompoknya. Bisa tutup ya. Mengerjakannya berdiskusi, satu kelompok nanti jawabannya sama karena yang dituliskan itu hasil diskusi. Selain menjawab juga mengamati nanti polanya. Yang pertama itu nanti pasti apa, yang terakhir apa. Urutannya juga diamati. Setiap rantai makanan diawali dari apa dulu, terus diakhiri dari apa, kembali lagi. Mana? Dituliskan namanya. Untuk tuliskan nama jiwanya. Nomor 1, 2, 3. Dari diskusimu nanti juga kamu simpulkan seperti ini. Kami simpulkan awal dari rantai makanan itu apa. Terus yang terakhir apa? Sebelum ke produsen lagi. Boleh maju dulu. Yang ketiga, presentasi ke depan, maju ke depan diwakili salah satu. Siapa berani? Pakai bom ya boleh ya. Lagi, terus sama terus lagi. Sud, langsung sud. Maju, ya. Tadi sudah diskusi tak? Berarti yang maju, yang kemudian tadi, ya. Iya sini sudah paham. Maju dan lihat, yang ngomongnya di utarakan ke depan. Hasil diskusi kelompok. Kelompok 1 dengarkan, nanti juga maju. Yo, mengenali, keras ya. Mengenali pola rantai makanan kelompok 2 yo. Diawali dari produsen atau tumbuhan. Nih yang kamu pilih ini 4 rantai makanan itu produsen dan konsumennya apa? Apa jadi ya? Terus diakhiri ke boleh bagus kelompok 2. Tepuk tangan kelompok 2. Lanjut. Sudah ya? Ini sudah belum? Ini nanti menunggu kelompok 3 kapan selesai? Selesai. Rizky bisa lah seperti kelompok tersebut. Ini bisa ini. Sudah, akhirnya sudah sama seperti kelompok 2. Home pipa. Diakhiri. Momis berani langsung maju. Ya, 1, 2, 3. Pipa juga kalah ya. Kita maju. Ya, Momis sudah kita maju. Ayo Momis maju.
Enggak tahu baca Jawa itu. Ya, sama aja. Enggak kalau belum gitu. Nih kita punya kita. Kalau habis diskusinya sama murah aja. Sana is. Dan dengan kelompok satu belum ayo. Yang keras. Mengenal diawali konsumen ada satu, kamu tuliskan apa itu? Dua. Diakhiri Bapak satu, lima, ya 1, 2, 3. Yang bisa nanti masuk. Lima, ya. Ya, kayak dia bisa ya. Masuk, ayo, masuk. Kamu tadi sudah balik maju, kalah. Bisa, bawa bukunya. Nah, baca sini. Mengenali saya. Diawali dari produsen. Siapa di situ produsennya? Tumbuhannya jenisnya apa saja? Ini di sini yang kamu rumput. Terus konsumen ada satu. Siapa itu? Kelinci. Herbivora. Dua. Rubah. Makan daging. Apa makan daging istilahnya? Omnivora makan segala. Oh ya, karnivora. Betul. Berubah masuk konsumen. Konsumen akhir atau konsumen betul jawaban tadi ya. Diakhiri kalau di awal diakhiri oleh betul. Sekarang dia taruh Pak Guru ya, tadi dengan temanmu ini menuliskan jawabannya sudah betul semua, cuma agak berbeda-beda cara menjawabnya. Yang pertama, gambar pertama apa dulu? Bunga. Nah, tadi harusnya kamu tulis di sini bunga. Yang kedua, oh yang ini yang pertama bunga. Siapa yang mengkonsumsinya? Ini kita di dalam bunga. Kupu. Terus ketiga, yang makan kata. Terus keempat, yang terakhir siapa? Ular sebagai konsumen puncak tidak ada yang memakan, maka diakhiri oleh murah. Yang kedua, ayo jawabkan langsung saja. Apa dulu nih? Jadi di sini kamu tulis tadi rumput. Siapa yang makan? Belalang. Siapa yang makan belalang? Kata. Siapa yang makan kata? Sama ular ya, ular lagi. Ular tidak ada yang makan. Diakhiri oleh penular. Gambar ketiga, wortel. Siapa yang makan? Kelinci. Siapa yang makan? Coba. Ubah. Ya ubah.
Siapa yang makan? Beruang. Beruang siapa yang makan? Mati sendiri. Diapakan? Diuraikan oleh pengurai. Ya lagi masih satu yang paling bawah. Padi. Siapa yang makan? Tikus. Siapa yang makan? Burung hantu. Burung hantu siapa yang makan? Ular siapa yang makan situ? Tidak ada, mati sendiri. Ini elang, salah. Ini elang ya. Elang. Elang siapa yang makan? Tidak ada. Kalau tidak ada berarti mati sendiri, mati dengan sendirinya. Terus diuraikan oleh ya, tadi seharusnya seperti ini. Ini namanya produsen. P ini namanya herbivora. Ini karnivora. Ini sama juga karnivora. Produsen, konsumen satu, konsumen dua, konsumen puncak. Diberi simbol P, konsumen. Seperti itu. Hasil diskusi 75% memuaskan. Kalau belum, ini di sini 100%, di situ 75%, di sana 70%. Nah, lain kali kalau diskusi betul-betul diamati ya. Setelah belajar tadi, kita akan melakukan refleksi pelajaran hari ini. Refleksi mengulangi lagi, kamu sudah paham atau belum belajar tadi. Nah, refleksinya seperti ini. Menurutmu mengapa tumbuhan disebut sebagai produsen dalam rantai makanan? Betul. Ada jawaban yang lain melengkapi. Karena tumbuhan dapat, karena tumbuhan dapat memasak makanan sendiri. Kedua, ada cerita apa yang akan terjadi jika belalang punah di sawah. Belalang habis, belalang tidak ada di sawah. Apa yang akan terjadi? Wah, ini belalangnya punah, belalangnya nggak ada, padi ini naik panen. Tapi ada tidak yang dirugikan? Ya bener, padi ini panen. Ada si rugi mboten enten. Siapa yang rugi? Kata rugi mangane renek. Terus apa lagi selain kata? Tikus, ya. Tikus rugi. Terus bisa makan pagi, bisa makan. Bagaimana peran pengurai dalam menjaga keseimbangan ekosistem? Perannya bagaimana pengurai? Cek. Menguraikan unsur organik menjadi anorganik yang berguna bagi tumbuhan dalam proses fotosintesis. Jika salah satu komponen dalam rantai makanan hilang, dampaknya terhadap aliran ekosistem bagaimana? Ekosistemnya akan seimbang atau tidak? Bisa. Contohnya, belalangnya banyak, maka padinya terganggu. Tikusnya banyak, padinya terganggu. Tapi kalau tidak ada elang, tikusnya juga meraja, juga semakin tepuk fokus. Lagi jangan lupa tepuk fokus, melihat, mendengar, melihat, fokus. Kesimpulan dari pelajaran hari ini, kesimpulannya dibaca kelompok 1 bersama-sama. Kalimat pertama, rantai makanan adalah hubungan makanan. Rantai makanan adalah hubungan makan.
Yang belum mendapat nilai 100 berarti belum boleh istirahat. Kerjakan betul ya. Sampai nilainya 100, sudah 100 boleh langsung istirahat.